Tema yang akan kita diskusikan adalah sholat Jumat itu tidak bisa menggugurkan sholat zuhur. Maka prakteknya itu habis selesai sholat Jumat ditindaklanjuti sholat apa? Zuhur. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di masjid seperti itu. Sebenarnya sudah lama Pak ini. Berawal dari Jombang, berkembang sampai ke Pulau Kalimantan, Banjarmasin, sampai ke Palembang, ke timur itu sampai ke Banyuwangi. Saya dengar juga sampai ke Kediri, ke Nganjuk. Saya tidak tahu di lingkungan sini pernah terjadi apa enggak Pak gitu. Habis sholat Jumat langsung ditindaklanjuti sholat apa? Zuhur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kok enggak enak gini mic-nya, Pak? Enak. Saya sendiri kok enggak bisa. Oh, gitu. Ya. Terima kasih kalau gitu. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Tema yang akan kita diskusikan adalah sholat Jumat itu tidak bisa menggugurkan sholat zuhur. Maka prakteknya itu habis selesai sholat Jumat ditindaklanjuti sholat apa? Zuhur. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di masjid seperti itu. Sebenarnya sudah lama Pak ini. Berawal dari Jombang, berkembang sampai ke Pulau Kalimantan, Banjarmasin, sampai ke Palembang, ke timur itu sampai ke Banyuwangi. Saya dengar juga sampai ke Kediri, ke Nganjuk. Saya tidak tahu di lingkungan sini pernah terjadi apa enggak Pak gitu. Habis sholat Jumat langsung ditindaklanjuti sholat apa? Zuhur. Akhirnya saya temukan buku pinternya itu. Berkali-kali kita mengingatkan jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Sehingga kalau nggak cocok dengan kacamatanya selalu menyalahkan orang lain. Jujur Bapak Ibu, berapa banyak orang yang tidak ngerti Muhammadiyah kemudian menilai Muhammadiyah itu dengan kacamatanya sendiri. Seakan-akan Muhammadiyah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Seakan-akan Muhammadiyah itu Wahabilah dan macam-macam. Apa salahnya sih untuk diskusi? Siapa tahu orang yang kita anggap keliru itu justru benar. Itu ceritanya. Nah, kita melihat orang yang berkeyakinan sholat Jumat itu tidak bisa menggugurkan sholat zuhur. Dalam buku pinternya itu begini, mempersepsikan sholat Jumat itu
seperti sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Bedanya kalau hari raya Fitri Adha itu adalah hari raya tahunan, tapi kalau hari Jumat itu hari raya apa? Mingguan. Begitu. Karena hari raya Fitri, hari raya Adha itu hukumnya sunnah, maka Jumat itu pun dinilai hukumnya apa? Sunnah. Nah, karena hukumnya sunnah, tidak mungkin bisa menggugurkan sholat zuhur yang hukumnya apa? Wajib. Itu akar masalahnya. Orang-orang yang menghukumi sholat Jumat itu wajib, mungkin berdasarkan firman Allah surat Jumat itu, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Di situ kan tidak ada kata-kata wajib, hanya perintah gitu aja. Nah, perintah itu bisa mengarah wajib, bisa mengarah sunnah, bahkan bisa mengarah mubah. Yang mempertajam perintah ini menjadi wajib biasanya menggunakan hadis al-jum'atu hakun wajibun alal muslimi fi jama'atin illa arba'atan. Saya coba mencari hadis ini lewat kata kunci, misalnya hakun wajibun, hakun wajibun. Mudah-mudahan tidak salah ngetik, karena yakin ada di dalam Abu Daud, nggak usah seluruh tipologi buku hadis yang dibuka, Abu Daud saja, klik pencarian. Nah, saya coba copy biar semua tahu. Saya taruh di Word, bisa dibesarkan nanti. Misalnya sini. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, rata biar manis. Ini dikeluarkan oleh Abu Daud nomor urut 1067. Dikeluarkan Abu Daud nomor urut 1067. Qala hadatsana Abbas ibnu Abdul Azim. Qala hadatsani Ishaq ibnu Mansur, orang bagus. Qala hadatsana Huraim, orang hebat. An Ibrahim bin Muhammad bin Muntasir, orang bagus, hebat. An Qais bin Muslim, orang hebat. An Tariq bin Syihab, seorang sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal al-jum'atu, Jumatan itu hakun, hak, wajibun, dan kewajiban. Ini yang mempertajam sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Ala kulli muslimin, terhadap setiap muslim, fi, yang dilaksanakan di dalam jamaah, sholat jamaah. Konon
minimal 40 orang. Ada yang bilang 3 tidak apa-apa, macam-macam. Tentunya makin banyak makin bagus. Kecuali 4 orang, 4 golongan. 4 itu apa? 1, abdun mamlukun, hamba saya. Hukumnya tidak wajib. Bergantung dapat izin tidak dari sayyidnya, tuannya. Kalau tuannya mengizinkan dia Jumatan, baru dia menikmati sholat apa? Jum'ah. Tapi kalau sayyidnya melarang, dia tidak bisa pergi sholat Jum'ah, sehingga tidak wajib. Yang kedua, awi mro'atin, atau wanita. Bayangkan tidak punya mahram, tidak bisa pergi jamaah ke masjid, tidak apa-apa. Andaikan bisa pergi ke masjid, ikut sholat Jumat, boleh, tapi hukumnya tidak wajib. Nah, yang ketiga, sobi, anak yang belum balik, maka diajak Jumatan itu dalam rangka pembelajaran, biar nanti kalau sudah akil balik, beban kewajiban itu terbiasa. Tapi substansinya, anak yang belum balik itu belum mukallaf, sehingga hukumnya tidak wajib. Yang keempat, marid, laki-laki mestinya wajib, tapi kena udzur karena sakit. Islam tidak mempersulit umatnya. Kalau memang sakit, tidak bisa Jumatan, tidak apa-apa. Hukumnya tidak apa? Wajib. Hadis ini yang sering dipakai, dan satu-satunya hadis yang seakan-akan sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Padahal Abu Daud yang mengeluarkan hadis ini, qala Abu Daud, orang yang mengeluarkan hadis itu lebih mengerti terhadap hadis yang diriwayatkan dibanding orang lain. Tariq bin Syihab ini perawi yang mengatakan Nabi bersabda ini, saya kasih tanda merah. Tariq bin Syihab, tanda merah. Apa kata Abu Daud? Qad ra'an Nabi, memang dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasma syai'an minhu, walam yasma minhu syai'an. Tapi Abu Dawud itu tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari Rasul. Ini kejelian dari kodifikator, mukhrij, orang yang mengeluarkan apa? Hadis. Kalau begitu, hadis ini enaknya dihukumnya apa? Orangnya tidak pernah meriwayatkan hadis kok, ngaku meriwayatkan hadis. Nah kalau nggak dhaif ya palsu lah gitu. Sanadnya kan mungqati, terputus. Kalau sanadnya terputus, hadis itu statusnya apa? Dhaif gitu. Nah, kalau dhaif bisa ndak diamalkan? Ndak bisa. Maka mereka yang mengklaim Jumat itu wajib,
tidak punya dalil gitu loh. Menurut mereka gitu. Bahkan ditemukan karena Jumat itu hari raya, pernah dijalani Rasul tidak harus manjing waktu duha dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau zuhur kan harus manjing. Apa manjing itu, Pak? Sudah masuk waktu. Ini mempertajam Jumat itu hari raya seperti hari raya Idul Fitri, seperti hari raya Idul Adha. Ini cerdas, orang pinter, Pak. Jangan disalahkan dulu. Jangan-jangan kita yang menyalahkan malah keliru gitu. Ada lagi indikator lain. Indikatornya apa? Orang laki-laki tidak punya uzur, kok tidak sholat Jumat secara sengaja, Pak? Ada sanksi hukumnya? Tidak ada. Sehat, tidak punya uzur, sengaja tidak ikut sholat Jumat, tidak ada sanksinya, Pak. Mencari di hadis, mengulangi lagi yang kedua, tetap tidak ada apa? Sanksi. Baru kalau mengulangi ketiga, muncul sanksi, distempel kemunafikan. Naudzubillahi min dzalik. Itu terjadi setelah 3 kali meninggalkan sholat apa? Jumat secara sengaja, tidak punya uzur. Kalau punya uzur kan lain, Pak. Kayak COVID kemarin, berapa kali kita tidak bisa menikmati sholat Jumat. Lah kok ada fatwa sholat Jumat di rumah? Memang iya, kalau di rumah banyak orang, Mbak. Nah, janda sendirian, duda sendirian. Terus sholat Jumat di rumah, siapa khotibnya? Siapa muadzinnya? Padahal sholat Jumat itu dilakukan secara apa? Berjamaah. Namanya aja Jumu'ah. Jumu'ah itu mestinya lebih dari jamaah, Pak. Maka kalau jamaah 3 orang, 2 orang bisa. Mestinya Jumu'ah itu ya sekampung, tempatnya satu saja gitu loh. Kayak kita hari raya Idul Fitri itu loh, Pak. Masa setiap kampung ngadakan sendiri. Itu filosofis Jumu'ah itu begitu. Maka di kampung saya itu ada 2 masjid yang berdekatan. Yang satu sudah mengadakan sholat Jumat. Ya, masjid yang baru ini, lebih besar ini, takmirnya datang ke saya. Gimana Ustadz? Kalau masjid yang baru dibangun ini untuk sholat Jumat? Saya balas jawab, inginnya kitab sampean atau kitab saya, gitu, Pak. Iya, Pak. Kalau menurut kita sampean, tidak boleh, gitu loh. Dalam satu areal ada 2 tempat untuk sholat apa? Jumat. Itu kalau menurut kitab sampean, gitu. Tapi kalau menurut kitab saya, selagi persyaratan terpenuhi, ada 3 tempat, 4 tempat, monggo. Sehingga jangan kaget. Di lingkungan UIN itu, UIN sendiri ngadakan, baliknya sisi kanan yang ngadakan, baliknya sisi kiri ngadakan, depannya Polda ngadakan, sampingnya Polda Pengairan ngadakan. Boleh nggak kira-kira, Pak?
Ya boleh menurut kitab saya gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya, menurut kitab sampean atau kitab saya gitu dulu. Tiba-tiba jawabannya kitab sampean mawon, oh ya oleh gitu. Itu ceritanya, itu gambarannya. Jadi bisa disimpulkan hadis yang mewajibkan Jumat itu ternyata sahih atau dhaif? Dhaif. Lah sanksi orang yang tidak ikut sholat duhur sendiri saja kafir, Pak. Udah. Jadi ada orang tidak punya udzur meninggalkan sholat duhur sekali saja, hukumnya apa? Kafir. Kalau gitu lebih berat sholat duhur atau sholat Jumat? Duhur gitu. Meninggalkan sholat Jumat sekali tidak ada sanksi. Tapi meninggalkan sholat duhur sekali saja, hukumnya apa? Kafir. Lebih berat sholat duhur atau Jumat? Duhur. Kalau gitu bisa enggak Jumat ini menggugurkan sholat duhur? Mikir. Apalagi ditemukan hadis. Kali ini saya menguraikan tidak seperti biasanya. Biasanya itu satu hadis saya rekap jadi satu. Ada unsur tambahannya gini, sehingga informasinya itu menyatu gitu. Tapi kali ini saya coba, saya pilih satu-satu sesuai dengan mukharijnya, kodifikatornya. Misalnya di Sahih Muslim nomor 67, kelompok penamaran yang lain 881. Qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Khalid bin Abdullah an Suhail an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza apabila telah sholat ahadukum seorang di antara kalian al-jumu'ata sholat Jumat falyusalli supaya ditindaklanjuti sholat ba'da setelah sholat Jumat itu arba'an sholat zuhur 4 rakaat. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini pamungkas, tegas. Kata Rasul, apabila kalian usai sholat Jumat tindak lanjuti sholat zuhur 4 rakaat. Hadis ini juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Pilihan-pilihan yang dicantumkan oleh Imam Nawawi. Raudhah itu perkebunan, maksudnya perkebunan hadis-hadis Nabi as-saleh yang bagus-bagus. Nah, dikeluarkan oleh Muslim lagi nomor 69. Tadi nomor 67. Sekarang 69. Kelompok tetap 881. Qala haddatsani Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Jarir tahwilus sanad. Wa haddatsana Amrun an-Naqid wa Abu Quraib qala, keduanya berkata haddatsana Waqi' an Sufyan
kilahuma, baik Jarir maupun Sufyan ini keduanya meriwayatkan dari Suhail, dari abihi, bapaknya, dari Abu Hurairah. Nah, sama sumbernya dari sahabat Abu Hurairah. Tidak apa-apa, tapi redaksinya bisa berubah. Karena riwayat hadis itu bisa dengan maknanya. Tidak seperti periwayatan Al-Quran. Redaksinya seperti apa? Mangkana minkum, siapa saja di antara kalian musolliyan, yang sudah sholat ba'dal Jum'ah, setelah sholat Jumat, fal yusolli, supaya ditindaklanjuti sholat arba'an, sholat zuhur 4 rakaat. Redaksinya berbeda, maknanya apa? Sama. Nggak apa-apa redaksi masjid yang namanya itu mungkin periwayatan dari Suhail atau dari Sufyan atau dari Waqi atau dari Quraib, sehingga mengalami perubahan redaksi. Atau mungkin Abu Hurairah yang mengulang-ulang berkali-kali dengan redaksi yang berbeda-beda. Dalam kaidah berfikirnya orang-orang ahli hadis, tidak apa-apa, ini namanya riwayat bil makna. Jadi redaksinya beda, substansinya sama. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada lagi hadisnya dikeluarkan oleh Tirmizi. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Sufyan an Suhail Ibnu Abi Saleh an Abi Hurairah, sama dari Abu Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana minkum musolliyan ba'dal jum'ah falyusolli arba'an. Untungnya hadis ini persis seperti riwayat yang kedua, sama redaksinya. Dikeluarkan oleh Imam Tirmizi nomor urut 523. Kemudian dikeluarkan Nasai. Kenapa saya tidak mau ngaji? Ustaz, gimana ngaji Bukhari saja, Muslim? Itu parsial sekali. Saya tidak suka, mendingan ngaji itu yang komprehensif. Kenapa? Dengan komprehensif, tematik begini, kita tahu macam-macam redaksi yang disampaikan oleh Rasul. Nanti menganalisanya, insya Allah lebih tajam, lebih valid. Jadi kalau hanya belajar Nasai, nanti hanya dapat satu redaksi, tapi tidak mendapatkan redaksi yang lain. Padahal bisa saja nanti redaksinya ada tambahan. Nah, tambahan ini diteliti. Datang dari perawi siko apa tidak? Kalau datang dari perawi siko, bisa disisipkan. Ini menambah, teman yang pertama hanya meriwayatkan satu kapling, satu poin. Lah teman yang kedua ini meriwayatkan dengan 2 kapling atau 2 poin. Berarti ada kecermatan yang lebih dibanding dengan teman yang pertama. Begitu, enak. Kalau ngaji secara tematik,
tidak Nasai sampai khatam, Bukhari sampai khatam. Itu kurang tematik. Redaksinya apa? Idza shalla ahadukum jum'ah falyusalli ba'da arba'an, persis redaksi hadis nomor 1. Jadi nomor 1 sama nomor 4 ini sama, nomor 2 sama nomor 3 redaksinya sama. Kemudian dikeluarkan Ibnu Majah, juga dikeluarkan Imam Ahmad, juga dikeluarkan Imam Ibnu Huzaimah, juga dikeluarkan Ibnu Huzaimah lagi. Yang nomor 6 ini ada 1873, nah yang nomor 7 1874 dikeluarkan Ibnu Hibban 2477, Abu Daud 1036, sampai terakhir nanti banyak sekali Pak yang mengeluarkan ini Pak. Wah, itu ceritanya. Jadi tidak diambil dari satu buku, tapi diambil dari sekian banyak buku. Rata-rata redaksinya sama. Idza shalla ahadukum jum'ah falyusalli ba'da arba'an. Habis sholat Jumat itu tidak lanjuti sholat zuhur 4 rakaat. Saya tidak tahu masjid sini pakai Jumatan ya? Iya. Habis Jumat sholat zuhur enggak? Nah, berarti mungkin belum tahu. Nah, karena belum tahu, diberi pencerahan biar tahu. Nah, misalnya begitu. Jadi nggak usah kaget Pak. Ada orang yang punya pemikiran seperti itu. Oh tiba-tiba suwi aku gak ngelakoni. Nah, nanti bertobat kepada Allah gitu Pak. Maka jangan kaget. Siapa tahu berawal tidak ngerti, setelah ngerti baru ada qaul qadim, sekarang ada qaul apa? Jadi gitu. Cerdas ya Pak ya. Mosok masih disalahkan aja. Mulai dipersepsikan hari raya itu hukumnya sunnah, yang sunnah tidak bisa menggugurkan sholat apa? Wajib. Sanksinya meninggalkan Jumat tidak seberat sanksi meninggalkan sholat apa? Zuhur. Ditemukan hadis spesifik perintah habis sholat Jumat tidak lanjuti sholat zuhur 4 rakaat. Mantap kira-kira? Mantap. Itu ceritanya. Monggo yang tidak ikhlas mau debat boleh Pak, boleh. Bismillah. Debatnya biar urut gitu loh Pak. Pertama kali mempersepsikan sholat Jumat seperti sholat hari raya Idul Fitri, hukumnya tidak wajib. Itu dulu satu persatu gitu. Biar tuntas kalau kita diskusi. Jangan sampean mengeluarkan pendapat bagi saya tidak perlu sholat zuhur lagi karena memang tidak ada tuntunan. Lah kan sampean. Mereka punya tuntunan nih. Kan sering diskusinya gitu Pak. Kecuali kalau sampean punya dalil. Siapa saja yang sudah sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur. Hadisnya lebih sahih. Misalnya gitu Pak. Misalnya gitu. Tapi itu tetap belum menyelesaikan
masalah. Selagi teman diskusi itu masih punya argumentasi, dia masih ngotot pendapat saya benar, gitu loh Pak. Maka tidak etis sampai menyalahkan. Boleh, monggo. Sudah tidak sabar. Monggo. Mengenai hadis yang apaan ini Ustaz? Saya pernah baca di samping di sunnah. Itu maksudnya sholat sunnah. Oh gitu. Jadi hadis sholat sunnah, hadiahnya itu sholat sunnah 4 rakaat. Nah, oh jadi diterjemahkan idza sholatukum Jumat, habis kalian sholat Jumat, tindak lanjuti ba'diyah 4. Begitu ya, Pak? Tindak lanjuti ba'diyah Jumat 4 rakaat. Ya enggak apa-apa, namanya menerjemahkan gitu. Loh, yang menerjemahkan itu kan ijtihad, Pak. Nah, hasil ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Jadi sebelum Jumat tidak ada, setelah Jumat hadiahnya 4 rakaat. Ya bisa diterima saya kira Pak. Tapi kan sama tidak bisa nyalakan sholat zuhur. Itu kan menurut kacamata sampean gitu loh Pak. Oh kacamatanya saya Sabik, oh, gitu. Iya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kan nggak boleh nyalakan ijtihad orang lain. Nah sudah, lakum dinukum waliyatin. Kan begitu Pak. Sampai baca Said Sabik itu arba'an ini ba'diyah Jumat, itu hanya Said Sabik. Tapi orang terjemahkan arba'an ini sholat zuhur. Pertimbangannya sholat zuhur itu wajib, tidak bisa digugurkan sholat sunnah. Sanksinya lebih berat. Sama-sama ijtihad. Kita doakan kalau Said Sabik yang benar, Said Sabik dapat 2, teman kita dapat 1. Tapi kalau Said Sabik yang keliru, Said Sabik dapat 1, teman kita dapat berapa? 2. Gitu Pak. Setuju? Harus setuju Pak. Ada lagi? Monggo. Silakan yang ingin komentar. Ada pemikiran yang lain. Kalau sampai diam tandanya setuju. Loh iya kan, ijma sukuti. Karena diam berarti ijma, sepakat pemikiran benar itu. Kalau nggak benar, sampai harus ngomong. Saya hitung sampai 10. Monggo. Yang lain. Tambah bingung tau ngajinya. Iya. Kemungkinannya mungkin seperti itu Ustaz. Gimana? Ya seperti Ustaz masuk tadi. Loh, makanya kita kan tidak nyalakan, Mbak. Tapi makan masih ada dalil-dalil lain. Nah, ini Ustaz kan belum ada keputusannya. Nah iya. Loh, saya mendukung pendapat pertama bahwa tidak, sholat Jumat itu tidak bisa menggugurkan sholat apa? Zuhur. Nah, kalau sampai enggak rela, sampai debat gitu loh. Itu ceritanya gitu. Mulai Jumat besok ya Pak ya, dipraktekkan. Loh, mungkin sampean belum terbiasa gitu aja. Kalau sudah terbiasa kan nggak apa-apa.
Oh, dengar sampean. Kata itu ada kata-kata ditindaklanjuti sholat ba'diyah kayak qabliyah ya. Kan itu kata-katanya. Ada dua penafsiran. Fas isoli arba'an itu tindak lanjuti sholat zuhur 4 rakaat. Sehingga sholat Jumat tidak bisa menggugurkan sholat zuhur. Ada yang menafsirkan arba'an itu bukan sholat zuhur, tapi ba'diyah Jumat. Ya sah-sah saja. Saya sampai ikut yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tapi kan alasan pertama belum tergugat. Nah itu. Nah, karena alasan pertama kedua belum terselesaikan, saya yakin yang sholat zuhur lah yang lebih dekat, bukan ba'diyah. Ba'diyah kan Said Sabik ya Pak ya. Pinter di Said Sabik ambek yang lain Pak. Gimana Pak? Iya ya, baru dipikirkan ya. Saya ceramah itu memang suka yang debatable begini Pak. Kalau hanya sekedar baca buku mohon maaf Riyadhus Shalihin bab tentang ikhlas, ya sudah dibaca, diamalkan, selesai. Tidak ada perdebatan. Maka kalau saya diminta, Ustaz ngaji Riyadhus Shalihin, biar di tangan yang lain aja lah gitu. Kan tidak terlalu mikir Pak. Bab taubat, hadisnya begini, difahami, selesai. Ada debatnya? Tidak ada gitu. Bab ikhlas, hadisnya gini, ada perdebatannya? Tidak ada, selesai udah. Biar ditangani teman-teman aja lah gitu. Saya suka yang antem-anteman gitu. Biar ilmu itu berkembang Pak. Biar nuansa keilmuan berkembang gitu. Itu ceritanya. Maka pengajian saya tidak bisa setengah jam. Rata-rata 1 jam. Kalau perlu sampai 2 jam. Khusus ini sampai subuh. Itu ceritanya. Jadi begitu Pak. Selagi teman diskusi itu, mohon maaf Pak, punya dalil yang diyakini, kita tidak bisa nyalakan gitu loh Pak. Sampai debat dengan tetangga kita, sampai sholat subuh kok pakai kunut. Saya itu dapat dalilnya, Rasul itu setiap sholat subuh pakai kunut. Dia yakin gitu loh Pak. Sampai notek-otek tetap tidak bisa. Iya, tapi hatinya sahih. Lah sahih lah menurut sampean, ngono. Lah menurut aku masih dhaif. Kan bisa dipakai hujah, be ngono gitu loh. Ketemu ndak kira-kira? Ndak ketemu gitu loh. Ndak ketemu. Maka jangan menyalahkan orang yang yakin sholat subuh pakai apa? Kunut. Kecuali sampai bisa mendiskusikan lebih lanjut. Diskusinya gampang. Kalau sampean yakin sholat Rasul sholat subuh itu pakai kunut, bacaannya gimana? Kelenger pisan Pak. Nggak akan dapat. Karena tidak akan dapat, keyakinan sampean harus berubah gitu. Gitu, monggo Pak, monggo. Soal sholat yang jumati masuk Iya apa Pak? Ini idza shalla ahadukum jum'ah ini. ayat-ayat.
pegang dia, bisa lagi sudah dikasih lagi. Oh iya, ayatnya kan tegas. Setelah sholat Jumat, buyarlah. Lo yang nggak gitu lah ya Pak. Zuhur dulu baru buyar gitu loh. Oh, kan itu rangkaian Pak. Bukan itu menunjukkan wajib. Nah, saya belajar dia. Jadi suatu perintah kalau dia tidak ada perintah lain, ada individu lain, itu menurut saya menunjukkan wajib. Oh ya, al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu hukumnya wajib. Itu kan pola pikir, Pak. Bukan hadis, Pak, itu, Pak. Sehingga ada yang setuju, ada yang tidak, gitu. Dan Rasul menyuruh untuk memperpanjang jenggot. Asal perintah hukumnya apa, Pak? Wajib. Lah kok sampai nggak ngingu, ayo. Misalnya gitu loh, Pak. Jadi itu bukan hadis, Pak, itu kaidah berpikir. Sehingga nanti pro dan kontra. Ada yang bilang sekedar perintah, tidak ada sanksi, belum sampai wajib, gitu, Pak. Itu namanya kaidah berpikir. Nah, kalau sampean gunakan asal perintah itu wajib, sehingga sholat Jumat itu diperintahkan hukumnya wajib, sholat zuhur pun diperintahkan, Pak. Fal yusolli arba'an itu perintah sholat zuhur, sama-sama hukumnya wajib. Bingung mana sampai? Iya, iya. Itu ceritanya. Monggo. Gak apa-apa sampai subuh. Sudah katok? Kalau sudah katok, coba kita bahas lagi hadis yang pertama. Coba. Apa kata Abu Dawud? Tariq bin Syihab qad ra'an Nabi. Tariq bin Syihab itu pernah melihat Nabi. Kalau pernah melihat Nabi, masuk sahabat atau tabi'in? Sahabat, Pak. Kalau sudah sahabat, walaupun kita tidak nemukan gurunya, tetap namanya mursal, tapi jenisnya bukan mursal titik, mursal sahabi, gitu loh, Pak. Nah, mursal sahabi itu bisa dijadikan hujjah, itu. Hadisnya apa? Sahih. Sehingga Jumat itu walaupun hari raya mingguan, tapi hukumnya apa? Wajib, gitu. Bisa dipahami. Nah, inilah perlunya belajar hadis pakai ilmu hadis. Contoh misalnya, Pak, Ibnu Abbas itu tidak ikut hijrah. Lahir tahun 3 sebelum hijrah. Ketika Rasul hijrah, usianya baru 3 tahun. Dan tidak ikut hijrah. Lah kok bisa cerita tentang peristiwa hijrah? Logikanya kan harus ada gurunya. Tapi gurunya tidak muncul. Itu namanya mursal. Tapi mursal sahabi. Hukumnya sahih atau dhaif? Sahih, gitu. Karena apa? Kaidah yang melekat pada sahabat, kullu sahabiyin udul. Setiap sahabat itu insan adil. Tidak mungkin dia dusta kepada
Rasul. Sehingga walaupun hadis ini munqati, walaupun hadis ini mursal, tapi mursal jenis apa? Sahabi. Lah mursal jenis sahabi hukumnya sahih. Kalau gitu hadis ini dhaif atau sahih? Sahih, Pak. Lihat para verifikator selain Muslim, misalnya Nasa'i, hadis ini dinilai sahih. Yang dikeluarkan Ibnu Majah, hadis ini sahih. Iya tak? Karena jenis mursalnya mursal apa? Sahabi. Itu yang tidak difahami teman bicara. Dianggap hadis itu munqati, terputus sanadnya, nilainya apa? Dhaif. Enggak. Ini munqati sesama sahabat, lazimnya dinamakan mursal sahabi. Saya tulis ya Pak ya. Istilahnya itu hadis kok pakai Arab? Lupa Pak. Hadis mursal sahabi. Jadi ini munqati, terputus sesama sahabat. Hukumnya sahih. Kalau hadis ini sahih, berarti Jumat itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Kalau wajib, bisa menggugurkan sholat zuhur enggak? Bisa, harus. Sebab kalau tidak bisa menggugurkan, nanti di hari Jumat sholat wajib bukan 5, tapi ada 6. Subuh, Jumat, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan ada 5 lagi, tapi ada 6. Kalau sudah sepakat, sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Itu bukan bisa menggugurkan, wajib menggugurkan. Maka kaidahnya, awalnya itu sholat zuhur. 13 tahun kita bersama Rasul di Mekah itu tidak pernah menikmati sholat Jumat. Maka asalnya itu sholat zuhur. Ketika hijrah ke Madinah, orang Yahudi klaim punya hari kemuliaan Sabtu. Orang Nasrani klaim punya hari kemuliaan Ahad. Kita belum punya, Pak. Akhirnya kata Rasul, kita yang ditunjuki hari raya itu bukan Sabtu, bukan Ahad, tetapi apa? Jumat. Maka bagi teman-teman yang tidak punya uzur, supaya rame-rame bersama melaksanakan dari raya Jumat. Tapi yang punya uzur kembali ke asal. Asalnya sholat apa? Zuhur, gitu. Kita hajian sama Rasul. Waktu wukuf hari apa? Jumat. Nah, karena kita sedang musafir bersama Rasul, kita tidak melaksanakan sholat Jumat, kembali ke asal. Sholat apa? Zuhur. Dijamak dan dikosor. Sholat zuhur 2 rakaat, lalu sholat asar 2 rakaat, baru kita wukuf bersama Rasul. Panjenengan laki-laki sehat, apalagi seperti itu, gemuk begitu. Sehat, nggak kena COVID. Iya. Jumatan masjid dibuka. Wajib toh Jumatan? Wajib enggak? Wajib. Ketiduran. Baru bangun jam 2. Bangun-bangun ingin sholat Jumat,
Nggak ada lagi masjid yang mengadakan sholat Jumat. Gagal menikmati hari raya Jumat, solusinya kembali ke apa? Asalnya sholat zuhur gitu. Panjenengan sakit, tidak dipaksa untuk Jumatan. Mau Jumatan monggo, nggak Jumatan monggo. Dalam kondisi sakit parah seperti itu, sampean naik entah ojek, entah becak, sempat Jumatan, boleh enggak Pak? Boleh enggak? Boleh. Nah ketika ikut sholat Jumatan, Jumatannya sunnah atau wajib Pak? Sholat wajib Pak. Maka pulang nanti jangan dibilang, Mbah, sholat lagi zuhur, tadi Jumatannya sunnah. Bukan begitu. Sudah menikmati hari raya Jumat, tidak perlu lagi sholat apa? Zuhur. Ibu-ibu juga begitu. Nggak punya mahram, langsung berangkat ke masjid ikut sholat Jumat. Boleh apa tidak Pak? Boleh Pak. Kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, perlu sholat zuhur? Enggak gitu. Apalagi ketika ibu-ibu semenjak haji atau umroh, eman kalau nggak Jumatan di Masjid Nabawi. Jangan sampai di hotel, Bu, ayah sholat zuhur, mang Jumat sampai sunnah. Bukan, Jumatnya tetap apa? Wajib, gitu loh Pak. Bisa dipahami Pak. Nah, yang mempertajam lagi, kenapa saya gunakan tematik? Ternyata hadis ini bukan hanya dikeluarkan oleh Abu Daud, juga dikeluarkan oleh Hakim. Karena apal langsung saja. Kalau enggak, seluruhnya kita cari. Karena apal, nah, seluruhnya saja klik cari. Nah, ketemu kata-kata hakun wajib ini di Bukhari, tapi bukan hadis yang dimaksud. Ini siwak. Kemudian ini hakun wajib bukan teks. Ini hakun wajib bukan masalah yang dibahas. Ini hakun wajib man alima anna sholata alaiha, bukan. Ini bukan. Ini al-jumu'atu hakun wajibun, dikeluarkan oleh Hakim dalam Mustadrak. Bentar, saya kopinya. Kopi, pindah ke Word, paste. Coba, oke. Sama-sama dari Tariq bin Syihab. Tariq bin Syihab ternyata ada gurunya, An Abi Musa Al-Asy'ari. Sama-sama sahabat Rasul. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'an. Sama dengan hadis yang ada di Sunan Abi Daud. Akhirnya lewat sejarah tahu Pak. Taunya gimana? Tariq bin Syihab ini orang Yaman, Hadramaut. Ketika Haji Wada, Haji Wada dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara penduduk Madinah dipimpin oleh Rasulullah. Ketika Ali ketemu Rasul di kota Mekah, Rasul tanya, "Wahai Ali, ihram kamu untuk apa? Untuk haji atau untuk umroh?" Pertanyaan Rasul begitu. Jawabannya,
diplomatis. Saya ikhram kayak ikhramnya Rasul. Oh, gitu. Pinter Ali. Ditanya Ali, kamu bawa hadiah enggak? Bawa, cocok. Nah, gitu. Makanya jangan kaget, Ali itu ngotot hajinya Rasul itu haji tamattu, gitu loh, Pak. Yang lain, udah hajinya Rasul haji ifrad. Ada yang bilang hajinya kiron, kan begitu, Pak. Itu bukan Rasul loh yang bilang saya haji tamattu, bukan. Tapi para sahabat itu melihat, mengamati. Maka jangan kaget versinya Ali hajinya Rasul haji tamattu. Tapi versinya Umar hajinya Rasul itu haji ifrad, gitu loh, Pak. Nah, sehingga nanti berkesimpulan ulama kalau hajinya Rasul tamattu, yang afdal berarti haji apa? Tamattu. Kalau hajinya Rasul itu ifrad, yang afdal haji itu apa? Ifrad. Lah yang lain enggak, hajinya Rasul kiron. Kalau hajinya Rasul kiron berarti yang afdal kiron. Kesimpulannya semua jenis haji apa? Afdal. Yang enggak afdal enggak mampu tapi enggak mau haji gitu. Mampu tapi enggak mau haji. Kalau enggak mampu kan enggak apa-apa. Ayo jangan disalahkan. Itu ceritanya. Tuh gambarannya. Akhirnya apa? Tharik itu ikut haji melihat Rasul. Karena melihat Rasul dalam kondisi Islam, Tharik bin Syihab itu statusnya sahabat. Gitu loh, Pak. Setelah haji pulang enggak pernah haji sama Rasul. Akhirnya Rasul mengirim Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman. Ali di rolling ke Kufah sana. Sementara Mu'ad yang dulu itu di rolling ke Robazah. Maka Ali itu lebih dikenal di Kufah daripada di Madinah. Sehingga ketika Ali jadi khalifah, ibu kota dipindah ke Kufah, gitu. Jadi jangan kaget ibu kotanya pindah ke Kalimantan, gitu loh. Nggak ke Sidoarjo. Kalau presidennya dari Sidoarjo mungkin dipindah ke Sidoarjo. Tapi karena mohon maaf mungkin teman-temannya pindah nang Kalimantan saja, mungkin akan dipindah aman. Kalau demo, kalau mahasiswa misalnya begitu. Itu ceritanya begitu. Nah, Abu Musa dikirim ke negeri Yaman, ketemu Tharik bin Syihab. Kalau gitu sanadnya nggak terputus lagi. Sanadnya bersambung dari sahabat ke sahabat. Kalau gitu statusnya sahih apa dhaif? Tambah sahih gitu. Maka dikomentari oleh Dzahabi hadisnya sahih. Gitu belajar hadis, Pak. Bahaya belajar hadis kalau tidak pakai ilmu hadis. Bagaimana? Sengaja disimpan, aja bingung disik. Itu ceritanya. Nah, tentang sanksi-sanksi itu kan pemikiran, Pak. Pemikiran. Kalau meninggalkan satu Jumat enggak apa-apa, satu zuhur kafir. Itu hadis tapi disimpulkan kok zuhur lebih afdal daripada Jumat, itu kan hasil pemikiran. Orang enggak Jumatan enggak apa-apa, tapi kan tetap sholat zuhur, Pak. Kafir enggak kira-kira? Enggak. Misalnya, wes aku saya gak Jumatan, aku zuhur aja. Boleh, Pak. Dosa enggak dia? Enggak. Enggak dapat sanksi.
Kecuali kalau dia nggak sholat duhur, nggak sholat Jumat, baru kena sanksi, kan gitu. Itu ceritanya. Nah, terkait hadis ini, tertarik tadi, mana kata-kata sholat duhur itu mana? Kan nasihat Rasul, fal yusolli ba'da arba'an. Dari mana kata sholat duhur? Dari mana itu sholat ba'diyah? Katanya orang. Sama kan pertanyaannya. Dari mana itu sholat duhur? Dari mana sampai terjemahkan itu ba'diyah? Nah, pada bingung itu. Ya, dilanjutkan tadi kan itu artinya ba'diyah. Bagaimana? Setelah sholat Jumat dilanjutkan sholat 4 rakaat. Iya. Artinya ba'diyah. Dari mana ba'diyah? Istilah sekarang Kan setelah. Loh, makanya kan bisa dimaknai setelah sholat Jumat, sholat zuhur kan bisa, Pak. Duhurnya nggak ada. Lah zuhurnya gak, ba'diyahnya juga tidak ada. Lah iya 4 rakaat kan zuhur. Lah iya ba'diyah zuhur kan 2 rakaat. Ada juga yang 4 rakaat. Begini, Pak. Coba kita perhatikan. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian usai sholat Jumat, maka tindak lanjuti sholat 4. Kan tidak mungkin zuhur, Pak. Masa zuhur sendirian? Bisa dipahami, Pak? Atau mangkana, redaksi yang lain tadi, Pak. Mangkana. Nah, mana tadi? Ini. Mangkana minkum. Man itu individu, Pak, bukan kolektif. Mestinya kalau zuhur kan kolektif ya, Pak ya. Bukan individu. Masa habis sholat Jumat berjamaah, sholat sendirilah zuhur 4 rakaat? Kan tidak mungkin toh. Sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu arba'an kira-kira zuhur atau ba'diyah, Pak? Masih bisa zuhur, bisa ba'diyah. Pamungkasnya di hadis aplikasi. Itu ceritanya. Ini pamungkasnya, Pak. Di hadis aplikasi itu perintah 4 rakaat itu saya baca an Ibnu Idris qala sami'tu Suhail Ibnu Abi Shalih yadhkuru an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum ba'dal jum'ati, apabila kalian usai melaksanakan sholat Jumat, fasallu arba'an, tindak lanjuti sholat 4 rakaat. Fa'in ajila bika syai', kalau Anda merasa sesuatu yang bikin tergesa-gesa, harus segera ngantor, harus apa? Fasalli raka'ataini, sholatlah 2 rakaat dulu di masjid. Wa raka'ataini idza raja'ta, dan 2 rakaat lagi ketika Anda sampai di rumah. 2-2. Kalau gitu sholat zuhur atau ba'diyah? Ba'diyah. Gitu loh. Lupa. Baru eling. Dengan adanya aplikasi gini tidak mungkin fasallu arba'an itu tidak lanjuti sholat duhur, tapi itu ba'diyah
Jumat. Caranya boleh 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Boleh 4 rakaat di masjid, boleh juga 4 rakaat itu dikerjakan di rumah. Itu hadis aplikasinya banyak sekali. Ini kalau dibaca satu-satu sampai subuh ya Pak. Nah, ini yang saya katakan tidak lanjuti hadis instruksi itu hadis aplikasi. Oke, Anda yakin bahwa Rasul itu setiap subuh berkunut. Itu instruksi. Wahai umat, sholatlah subuh kayak Rasul. Jangan lupa berkunutlah sholat subuh sampai meninggal dunia kayak Rasul. Oke, kita anggap sahih. Pertanyaan berikutnya, bacaannya gimana? Untuk bisa ikut tuntunan Rasul. Kalau Anda tidak nemukan hadisnya dhaif gitu loh. Nggak mungkin Rasul nyuruh tanpa Rasul memberi contoh. Ada yang pernah nemukan? Tidak ada. Kalau gitu berkunut ini tidak dimaknai doa kunut, tapi dimaknai bacaan yang panjang. Jadi kunut itu ada makna doa, ada makna bacaan yang panjang. Kalau bacaan yang panjang, yakin ini sholat spesial. Sholat bertemunya malaikat malam dan malaikat siang. Sholat yang digambarkan oleh Allah, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Aplikasinya antara 60 sampai 100 ayat. Nah, itu ceritanya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa menyimpulkan apa setelah Jumat perlu sholat zuhur lagi? Bukan nggak perlu, nggak boleh. Itu nanti jadi rukun sholatnya 6 nanti di hari Jumat kalau menjalani lagi. Enak Pak diskusi begini, sehingga tuntas. Ya mudah-mudahan kalau tidak ada penyakit fanatik kepada kiainya Pak. Fanatik kepada mazhabnya, lahir pencerahan, yasroh sadrahu lil Islam, gampang untuk menerima hidayah kebenaran. Tapi kalau ada penyakit fanatik, ya apa guruku sing paling bener wassalam. Tidak bisa lagi. Sampai dalili kaya apa ya tetap tidak bisa diterima. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.